Kalian kadang suka bingung gak sih kenapa Sonic tuh kalau suka kalau ya suka dihujat mesinnya kotok, gampang ngelotok, rantainya suka berisik dan lain-lain lah pokoknya. Mending lebih baik Satria lah. Satria kenceng lagi, anti klotok bos. Nah, sini gue mau kasih solusi nih sama penyebab dan apa ya cara ngatasinnya gimana gitu. Kenapa sih motor Sonic itu gampang klotok? Pokoknya mah dari keluarga seri K56 aja. Nah, jadi kenapa ya Sonic tuh suka klotok tuh? Bukan karena itu penyakit bawaan ya, bukan. Tapi ya tergantung. Pokoknya mah tergantung kalian makainya gimana ya. Kalau masalah orang-orang nyebutnya, mesin K56 tuh mesin penyakitan. Ya nggak salah juga sih, emang begitu durabilitasnya motor mesin K56 tuh emang lemah sebenarnya mah. Tapi lemah pun ada alasannya. Ini motor apa tuh kayak misalnya CBR deh contohnya. CBR facelift mungkin yang tahun berapa? Yang suka dikatain kopong lah, lemot lah, DHC Hello Kitty lah. Nah, sebenarnya mah mau motornya lu sama-sama K56, mau Satria lagi, mau Sonic, mau CBR ataupun Supra GTR, itu konfigurasi mesinnya tuh beda. Contoh Sonic tuh dia mesinnya square, jadi bore sama stroke-nya tuh sama, hampir sama, 57 atau berapa gitu, pokoknya hampir sama. Sedangkan itu CBR dia over bore, dia lebih gede juga, bornya jadi lebih gede dibanding stroke-nya, makanya bawahannya dia lemot. Jadi kalau gue sebut itu motor kayak apa ya, lebih baik kalau misalnya kalian punya CBR gitu, lebih baik di stroke up dikit deh kalau misalnya dikiranya bawahnya lemot lah. Itu CBR biasanya begitu. Kayak Supra GTR juga sama, kalau Supra GTR hampir mirip kayak Sonic sih, tapi nggak beda jauh. Bedanya dia beda tipis sih sama Sonic, di atasnya Sonic dikit, dikit banget. Kalau buat touring enak itu Supra, bener. Walau gue belum punya, tapi kalau ngeliat dari ininya, konfigurasinya mirip kayak Sonic, cuma beda tipis doang atasnya gitu. Itu udah enak juga, apalagi kan dia motor tourer ya. Oke, balik lagi ke topik awal. Nah, penyebabnya tuh suka suka bermasalah keteng tuh bukan karena apa ya, oh bentar ini kameranya kena air cuy. Masalahnya suka kena keteng tuh karena motor K56 tuh atau Sonic dia mainnya di ini RPM tinggi, jadi torsi baru ada tuh di RPM tinggi. Biasanya Sonic tuh dia puncaknya torsi tertingginya tuh di 6000, di 6000 ya, di bawah dia masih lemot, dia di 1000 ke 5000 tuh dia masih agak lemot, tapi 6000 ke 7000 tuh baru ada torsinya. Nah itu penyebabnya. Kenapa tuh bang, kok bisa dari RPM ngaruh? Ya jelas sama aja kayak rantai. Rantai kalau misalnya ini rantai roda, misalnya kalian geber-geber motornya, misal kayak suka jengat-jengat gitu atau wili-wili, itu yang bikin haus rantainya juga karena ketarik gitu. Kayak gimana ya, kayak yang tiba-tiba gitu loh, tiba-tibanya misalnya awalnya pelan, tiba-tiba di langsung gas gitu, jadi rantainya tegang gitu. Nah kalau terus gitu nanti bagian ring atau sambungan rantainya tuh lama-lama haus gitu, ketarik-tarik kan jadi longgar, makanya rantai pun bisa longgar juga. Termasuk keteng, walau keteng tuh beda ya, dia bentukan rantainya nggak sama kayak rantai motor lah. Dia kalau keteng tuh dia lebih rapat ininya, sambungannya tuh, dan kecil juga dia. Tapi walau kecil-kecil gitu, tapi dia sanggup menahan beban dari mesin saat itu juga gitu. Nah, kenapa tuh RPM-nya bisa apa tuh bisa ngaruh? Sama itu tadi, rantai itu kan dia tegang karena bukan tegang, longgar tuh karena kebiasaan lu ngegasnya
jengat-jengat gitu bikin rantainya tegang gitu. Nah, termasuk rantai keteng. Kalau rantai keteng bedanya RPM ditahan sampai gerung. Nah, itu yang bikin tegang rantai, ketengnya itu. Eh, nah, sama bukan itu aja. Masalahnya juga dari oli. Misal ring piston udah kena, contoh motor saya nih ring piston udah kena gitu. Udah hampir setahun lah belum dibenerin, ya emang rada mager aja sih gua. Selagi ini masih rutin ya ganti olinya, gua ganti olinya biasanya 2000 km jadi di 1000 gitu. Nah, tapi ya tetap aja namanya ring piston harus cepet-cepet diganti, lama-lama ya gempor juga ngisi oli terus per minggu. Nah, dari oli, dari RPM ya, ketang ya. Nah, caranya gimana tuh bang ngakalinnya gitu? Ya sebenarnya mah ada. Kalau buat ngakalin ya kata gua beli aja dulu. Kalau misalnya belum ada uangnya, tensionernya aja dulu deh, tonjokannya aja dulu. Kalau tonjokan tuh yang ori tuh di atas 100.000 dah. Kalau sebenarnya kalian kok cuma sementara pakai KW juga nggak apa-apa ya, walau ya minusnya begitu. Kalau pakai yang KW atau sendiri umurnya nggak panjang. Nanti deh gua kasih ininya deh linknya, tensioner yang gua pernah pakai. Terakhir tuh ganti di 30.000 km, kalau sekarang udah 50.000 udah kumat lagi. Ya pemakaiannya juga ya pemakaian touring lah, wajar. Nah, yang kedua, kalau misalnya kalian pengen yang budget lebih murah lagi gitu selain ganti tensioner, kemahalan bang 200.000 100.000, ada solusinya. Beli bentar, ada ambulan cuy. Oke. Nah, ada namanya tuh apa ya, tensioner manual. Jadi sama kalian tuh di setting manual, sama halnya kayak nyeting rantai motor lah. Cuma bedanya diputer dia, di apa, kayak bentuknya kayak tonjokan gitu. Tapi dia pakai mur dan skrup diputer. Caranya sih gampang sih, kalau gue lihat-lihat dari YouTube mah ya gue belum pernah sih pakai, paling kalau buat darurat aja lah dipakainya. Itu mah lebih bagus buat darurat, soalnya buat jangka panjang kata gue nggak bagus. Karena apa? Karena itu kan manual, apalagi pakai mur bisa longgar lama-lama sama getaran mesin, tahu sendiri mesin K56, dia kan mainnya RPM tinggi, jadi getar terus mesinnya cuy. Jadi bukan Supra Papa doang yang getar, motor K56 juga bisa dibilang mesin getar cuy. Nah, habis itu kalau misalnya kalian udah beli tuh yang manual, kalau manual sih nyetingnya ya kalian cari aja sih tutorial di YouTube, banyak juga sih. Pokoknya mah kalau setahu gua, pasang dulu PPT dulu, sekiranya agak keras nih bautnya pasti putar sama kalian. Mesinnya nyalain atau mesinnya nyalain dari awal gitu. Tapi lebih baik mati dulu sih sebelum itu, jadi dipasin dulu lah. Kira-kira kalau udah dimuterin pakai tangan udah agak keras dikit-dikit, itu kalian nyalain mesinnya. Kalau misalnya masih ada kelutuk sama kalian di ini, dikerasin dikit-dikit pelan-pelan, jangan langsung disekaliin cuy, nanti rantainya bisa terlalu tegang nanti. Nah, kalau kalian penasaran gimana sih bang biasanya ciri-ciri kalau yang ketangnya udah parah gitu. Kalau yang udah parah tuh ada nih gua contoh suaranya ya, ini contohnya nih. Nah, itu kan suaranya ngeri juga ya, maksudnya udah gitu, itu udah parah, udah lama. Cetak itu dari 40.000 km sampai ke 50 berapa, 53.000 sekarang. Itu udah termasuk parah sih kata gua. Biasanya mah efeknya ya berisik sih sebenarnya, tapi kalau apes-apes rantai ketengnya bisa lompat loh. Kalau misalnya apes ya, kalau kata temen gua nggak bakal lompat, soalnya ya ada pelindungnya kan yang di atasnya itu, sama kayak lidah tensioner, cuma bedanya dia di atas kayak plat besi gitulah. Nah, makanya lebih baik secepatnya cuy, jangan berpikir ada kan ada penahannya itu bang, nanti juga nggak bakal lompat kok. Ya bukan masalah itu. Contoh deh rantai motor aja, itu rantai roda, lu kok dilama-lamain, lama-lama makin mekar, tahu taunya ya udah dia nggak bisa ngunci lagi. Mau lu setting paling mentok pun pasti tetap longgar gitu, rantainya terus lepas dan lepas gitu. Apalagi ketong sama-sama rantai.
itu juga bisa lepas cuy kalau misalnya lo dilama-lamain gitu. Makanya lebih baik secepatnya atau diakalin dulu. Nah, misal kalian udah ini kok nggak awet bang, udah ganti tonjokan, udah yang paling mahal loh, misalnya 200-300 ribu gitu. Ya namanya kalian cuma ganti itu doang mah nggak bakal awet coy. Soalnya gantinya seset. Oh ini ya kalau kalian udah ada gitu dananya, lebih baik ganti set, ketengnya, terus tonjokannya, habis itu lidah tensionernya, sama plat besi yang di atas itu. Kalau misalnya sekiranya karetnya udah habis ya, soalnya di plat besi yang atas itu tuh dia ada karet tuh, kayak di lidah tensioner juga sama pakai karet. Jadi kalau misalnya sekiranya wah ini udah tinggal plat besinya doang, karetnya udah gak ada, ganti cuy. Jadi biar lebih awet gitu. Kalau masalah keawetan ketangnya misalnya tetep nih, kok bang ini tuh masih kotok bang, padahal kan baru juga ganti berapa bulan yang lalu gitu, tapi kok udah kelotok lagi. Nah yang jadi masalah utamanya tuh cara makainya. Apa tadi ini kan yang tadi masalah RPM, kalau misalnya kalian suka geber-geber limit-limit motor itu ketengnya juga cepet haus. Soalnya gue pernah ngebandingin versi kateng ori yang gue suka geber-geber terus tuh, suka geber-geber limit-limit ya bisa ditahan kayak gigi dua itu, apa tuh, gigi dua ditahan sampai ke 10.000 rpm baru ganti gigi. Pokoknya gitu dah, ditahan-tahan mulu sampai mesinnya geter. Nah itu yang bikin apa aduh, memperpendek umur keteng termasuk tonjokan. Tapi kalau tonjokan kata gua tergantung oli sih sebenarnya. Soalnya kan dia tergantung pelumasan, beda kok rantai juga ya sama. Tapi kalau keteng tuh tonjokan lebih jarang asal olinya tuh stabil gitu, nggak surut intinya mah. Pokoknya kondisi mesin sehat aja, olinya nggak vampir oli gitu. Ya mungkin ya segitu aja cuy. Ya ini juga udah agak kelamaan sih sebenarnya. Tambah ini juga lagi macet, gua juga ini bikin kontennya nggak dadak sebenarnya ya, karena baru keinget aja gitu soal ketang. Soalnya tadi bunyi lagi ketang gua coy, ya belum ganti sih, baru baru ganti 1 kali. Jadi ya udahlah, ya mungkin segitu aja video saat ini. Ya begitulah anjir, gua juga bingung mau pakai penutupnya apaan. Ya udahlah, adios.